dia sudah ada keturunannya dari orang tua atau mungkin dari kakek atau dari neneknya itu sudah ada riwayat ketulian bawaan, maka itu juga akan menjadi risiko. Kemudian bayi-bayi yang mengalami infeksi pada saat digandungan ya, maka misalkan ibu mengalami penyakit ya atau infeksi pada saat sedang hamil, maka bayinya juga yang dilahirkan nanti juga akan rentan mengalami gangguan pendengaran. Kemudian bayi dengan bentuk kepala yang agak berbeda ya, kadang-kadang dia mengalami mikrotia ya, mikrosefali ya, atau kadang-kadang juga gangguan pada telinga. Ada bayi-bayi atau anak yang dilahirkan dengan kondisi daun telinga yang tidak sempurna seperti itu. Maka kita curiga ini akan mengalami gangguan dengar juga. Kemudian bayi yang berat badan lahirnya rendah di bawah 1.500 gram ya, bayi kuning tadi ya sekitar 3%. Kemudian bayi yang pernah mengalami terapi antibiotik ya. Kemudian bila mengalami meningitis bakteri, kemudian bayi-bayi yang lahir tidak langsung menangis, itu ada beberapa ya, bayi yang begitu lahir dia tidak langsung menangis. Jadi istilah kedokterannya adalah Apgar score yang rendah ya. Apgar score ini menilai pada saat dia lahir apakah dia apakah dia menunjukkan tanda-tanda yang sehat atau tidak seperti itu. Kemudian bayi yang harus menjalani ventilasi mekanik ya, dipasang alat bantu napas seperti itu. Nah, itu juga harus kita waspadai. Dan beberapa sindrom yang lain ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sindrom yang berkaitan dengan ketulian juga. Ya, slide. Nah, mungkin ya langsung slide saja. Berikutnya. Nah, ini adalah skema ya, screening pendengaran bayi yang baru lahir. Sebentar. Slide berikutnya saja dah. Lagi slide. Nah, ini ya, ini mungkin bisa dilihat, mungkin agak kecil ya kalau menggunakan handphone. Nah, misalkan ada anak dengan terlambat bicara, maka biasanya kita nilai ada riwayat dia tidak respon terhadap suara ya, atau kemampuan dia untuk menirukan suara juga akan terganggu, kemudian tidak mengerti perintah seperti itu, maka kita lakukan screening menggunakan audiometri seperti itu ya. Mungkin slide yang sebelumnya lagi. Nah, ini ya ini. Jadi untuk pertama kali biasanya kita lakukan pemeriksaan yang kita namakan sebagai OAE ya. Ini biasanya bayi-bayi baru lahir di rumah sakit ya. Apakah dia punya faktor risiko atau tidak punya, idealnya kita lakukan pemeriksaan OAE ini. OAE ini adalah sebenarnya pemeriksaan untuk menilai apakah fungsi saraf telinga ya, fungsi awal di mana pendengaran itu bisa masuk ke dalam saraf itu ada atau tidak seperti itu. Nah, biasanya kita lakukan pada bayi yang baru lahir ya, umur 1-3 hari itu sudah kita lakukan. Idealnya semua bayi sebenarnya kita lakukan seperti itu, karena tadi disebutkan bahwa 50% bayi ternyata tidak punya faktor risiko untuk terjadi gangguan dengar sarafnya ya, seperti itu. Sehingga idealnya sebenarnya setiap bayi yang lahir, terutama di rumah sakit ya, itu dilakukan pemeriksaan OAE. Nah, apalagi bayi-bayi yang sudah memang dia punya faktor risiko ya, bayi yang begitu lahir tidak menangis atau langsung masuk inkubator, masuk di ICU itu, maka mereka semua ini adalah bayi-bayi yang sangat perlu dilakukan segera pemeriksaan OAE. Nah, misalkan ternyata OAE-nya refer ya, atau istilahnya tidak negatif ya, tidak ada, maka kita lakukan screening yang lain ya, yang kita sebut sebagai pemeriksaan BERA ya.